Soal UTS-nya nanti itu dikumpul sebelum, karena kan agak panjang nih libur, sebelum UTS saja. Jadi sebelum UTS itu dipersiapkan ya. Yang lain pada kemana? Puja, Setu, supaya ini bisa kita memulai ya. Silakan di-download ya. Oh, jadi yang hadir di Zoom aja yang mengerjakan kuisnya. Kalau misalnya dia tidak hadir, tidak perlu tidak usah kamu sebarkan. Jadi kan ini hanya 2 orang ya. Oke, so Puja kemana Puja? Puja Dewi. Ya, Bu. Oke, nah, itu di-download soalnya. Silakan, nggak usah disebar. Itu aja ya. Yang berarti yang hadir yang mengerjakannya ya. Libur kita kan UTS-nya di tanggal 31 ya. Masih lama. Jadi kerjakanlah itu sebelum UTS nanti dikumpulkan ya. Tidak usah disebar ke teman yang lain. Ibu tidak akan menyebarkannya, hanya yang hadir di sini aja ya. Oke, nanti eh, silakan dicap teman yang lain karena kan hari ini kita apa itu kuis, bukan kuis, mau ngisi kuesioner. Itu kan kewajiban karena akademi akan apa itu melihat nanti kehadiran kalian gitu loh. Coba disampaikan kepada teman-temannya supaya join karena nanti Kaprodinya yang mau membagikan eh, kuesionernya ya. Jadi kuesioner itu adalah misalnya bagaimana pembelajaran selama ini, apakah materinya dipahami, materinya di ini, apakah dosennya begini. Nah, itu dia ya. Ya terserah kamu nanti mau mengisi menjawab kuesionernya, apakah sudah sesuai dosennya, apakah materinya sesuai RPS, apakah tepat waktu, contohnya seperti itu. Itu kok yang jadi karena kan ini kehadiran kan apa itu dipantau sama prodi. Kenapa Ibu membagikan kemarin supaya kalian pada hadir semua ya, supaya nanti terlihat bahwa memang kamu aktif gitu ya, masih beberapa orang. Oke. Ini waktu kita hanya sampai 19.20. Jadi 19.20 nanti sudah selesai supaya bisa ya melanjutkan pertemuan kita kemarin ya. Slideshow penyelesaian masalah dengan algoritma greedy. Algoritma greedy itu kita sudah mempelajari beberapa algoritma. Jadi ini disesuaikan dengan permasalahannya. Yang mana yang cocoknya ya. Dilihat dari itu tadi ya kompleksitas waktunya itu yang menjadi pertimbangan menggunakan sebuah algoritma. Algoritma greedy di sini kita adalah masalah penukaran uang, diketahui nilai uang yang ditukar ya, diketahui koin, ada koin diketahui D1 sampai Dn. Himpunan solusinya adalah X sama dengan X1, X2. Yang baru datang perhatikan itu chat, di situ sudah ada soal kuis. Itu kerjakan, dikumpulkan sebelum UTS. Ya, usahakan. Jadi yang hadir aja mengerjakan. Kalau misalnya dia tidak hadir sekarang, dia mengerjakan itu tidak Ibu anggap dia mengerjakan ya. Oke, strategi ini diketahui himpunan koin multiset, himpunan solusi X di mana X1, X2 sampai Xn, X jika dipilih, 0 jika tidak dipilih. Jadi strategi greedy pada penukaran uang ini adalah agar pembelian koin ini optimal, maka perlu diberikan pengurutan himpunan koin dalam urutan yang menurun, increasing order ya, jadi menurun. Jika himpunan koin sudah terurut menurun, maka kompleksitas algoritma greedy-nya sama dengan ON. Algoritma greedy adalah untuk masalah penukaran tidak selalu menghasilkan solusi optimal ya. Contoh ini dalam programnya ya menggunakan coin exchange penukaran uang di mana diketahui S himpunan koin X sebagai koin ya. Masalah berikutnya adalah masalah minimasi waktu di dalam sistem penjadwalan ya. Meminimalkan waktu. Jadi di sini ada server berupa prosesor, pompa, kasir di bank dan ini mempunyai pelanggan N. Jadi bagaimana supaya si pelanggan ini bisa di waktu pelayanan setiap pelanggan. Jadi ini penjadwalan si pelanggan ya. Nah, di sini meminimumkan total waktu dalam sistem. Contoh ada 3 pelanggan, di sini diketahui T1, T2, dan T3, T1-nya 5, T2-nya 10, T3-nya 3.
Maka, yang manakah yang bisa diambil meminimumkan rata-rata dari pelanggan dengan, algoritma greedy dibuatkan di sini, persamaannya ataupun dibuatkan 1, 2, 3 urutan-urutannya. Sehingga 6 itu diketahui yang ini 38 urutan pertama, kedua 31 sampai dengan ke-6. Nah, di sini diketahui yang optimalnya adalah di 29, dihasilkan 29 inilah yang termasuk optimal, yang paling minimum ya. Ini memenuhi waktu. Ini dapat kita selain di perhitungannya ya, dibuatkan dalam bentuk programnya yaitu strategi greedy-nya. Setiap langkah pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara yang lainnya yang belum dilayani. Diketahui S himpunan pelanggan, I pelanggan, maka S ke I adalah pelanggan yang mempunyai TI terkecil, C, C ke I, S, nah ini dia, kemudian NY, ini di compute, ya, di run nanti dihasilkan. Kemudian proses pemilihan pelanggan berikutnya untuk optimal, urutkan pelanggan berdasarkan waktu pelayanan dalam urutan yang menaik. Jadi tadi kan menurun, mengecil ya, untuk yang minimalnya, yang optimalnya adalah yang eh, apa itu urutannya adalah dari bawah kecil ke lebih besar ya, di mana diketahui I integer, right pelanggan, I dilayani, and for ya. Ini persoalan berikutnya yaitu pada penerapan integer knapsack ya. Ingatkan masalah tas itu maksimasi F sama dengan jumlah dari PI XI dari berapa I-nya dimulai I sama dengan 1 dengan N. Nah, di sini untuk mencari constraint-nya, kendalanya ini persamaannya ya. W sama dengan WI XI dijumlahkan lebih di mana W, I, X, I harus lebih kecil sama dengan dari K-nya. Ini untuk mencari integer knapsack-nya. Penyelesaian untuk integer knapsack yaitu masukkan objek satu-satu, satu persatu ke dalam knapsack ya. Sekali objek dimasukkan ke dalam objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Jadi peluang masuknya hanya satu dan tidak bisa dikeluarkan. Terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack-nya. Pertama, dengan cara greedy by profit, yaitu setiap langkah pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan. Jadi, dicari dulu yang paling besarnya, kemudian yang paling maksimum. By weight, grade by weight. Jadi ini pilih objek yang mempunyai berat teringan. Jadi dari beberapa W-nya, beratnya tadi ambil yang paling ringannya. Tujuannya mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack-nya. Greedy by density, yaitu setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai PI per WI terbesar. Nah, by profit dari keuntungannya W dari berat ringannya ya berat weight. Kemudian greedy by density yaitu mempunyai PI per WI terbesar. Nah ini untuk penyelesaian algoritma greedy dengan menggunakan permasalahan integer knapsack ya. Nah di sini dicontohkan ya diketahui W itu properti objeknya diketahui tadi W kali XI ya, di mana XI 0 sama dengan 0 atau 1, I-nya sama dengan 1, 2 per atau ke N ya. Ketahui di sini W16, P-nya 12, W2-nya 5, P1-nya 15, W3-nya 10, P1-nya 50, W4-nya 5, PI-nya 10. Jadi ini diketahui. Untuk membuatkan permasalahan ini dengan knapsack K sama dengan 16, maka dibuatkan tabel. Ini objeknya, properti objek I, ya I ke 1, WI-nya 6, PI-nya 12, I-nya 2, 5, ya W2, PI-nya di 15 ya. Kemudian WI ketiga ya, W ketiga, P-nya berapa? PI per W. PI 12 per 6, 2. 15 per ini 5, 3. Inilah diketahui PI per WI ya, ini tadi mencari density-nya. Kemudian grid by profit, weight, density. Karena tadi algoritma greedy untuk permasalahan integer knapsack itu adalah dilihat dari profitnya, weight-nya, density-nya. Akan didapat 0, 1, 0, optimalnya 0 ya. 1, 1, 1, optimalnya 1. Ini untuk yang profit objeknya di I sama dengan 3, WI-nya 10, PI-nya 50, PI per WI
5 dan seterusnya. Maka diketahui total bobot profitnya 15 ya. Profitnya di sini 16, profit density-nya adalah 15 ya. Kemudian dijumlahkan inilah total keuntungannya untuk algoritma greedy knapsack integernya ya. Contoh berikutnya adalah di sini adalah diketahui kalau tadi K-nya 16, ini K yang 100 ya. Diketahui W1, ini dia tinggal dimasukkan. PI tinggal dimasukkan ke dalam tabel, hitung profitnya, weight-nya, density-nya. Kemudian cari optimalnya, total bobotnya berapa, total kemungkinannya, keuntungannya didapat. Nah, ini juga untuk permasalahan yang kapasitas knapsack-nya adalah 100 ya. Berikutnya fraksional knapsack. Fraksional ini untuk maksimasi F sama dengan fraksional ya, bilangan fraksional. Dengan kendala constraint-nya diketahui, di mana XI adalah lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 1, I sama dengan 1 dan 2, dan sampai N ya. Nah, di sini diberikan contoh, WI 18, PI 25, W2 15, P1. Nah, knapsack-nya diketahui 20. Hitung lagi seperti yang tadi ya. WI, PI per WI, hitung profit, weight-nya, density-nya. Kemudian jumlahkan total bobot, jumlahkan total keuntungan dengan knapsack kapasitasnya K sama dengan 20. Nah, ini untuk fraksional knapsack-nya. Nah, dari sini ada ini dibuatkan ke ini tadi perhitungannya lanjutannya ini adalah untuk apa itu programnya ya. Berikutnya adalah pemecahan masalah dengan algoritma greedy memilih job. Jadi ada Z, J ya dengan P1, P2, P3, P4 diketahui 50 ini ya. Kemudian diketahui D1, D2, dan D4, 21, 21. Ini adalah menggunakan algoritma greedy pada pemilihan job ya, memilih job I dengan yang terbesar menaikkan nilai fungsi objektif F. Nah, ini dia ya. Ini diketahui layak tidak layak. Yang layaknya adalah 80 pada J 41 di langkah kedua. Nah, ini dia ya. 0, 0. Nah, ini 0 tidak ada, 50 layak, layak ini tidak layak ya. Jadi yang paling maksimumnya 80. Inilah diambil yang layak ya. Ini dibuatkan ke dalam pemrogramannya. Oke ya. Jadi ini apa itu? Contoh permasalahan yang bisa digunakan itu dia. Jadi silakan bagi yang